Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan hasil praktikum gaya dan gerak. Anggota dari kelompok 10 yaitu ada Febika Rahmanur Laili dan juga Nur Fadilah. Adapun tujuan dari praktikum kali ini, yang pertama yaitu menjelaskan konsep kelestarian energi mekanik menggunakan energi kinetik dan energi potensial gravitasi. Yang kedua yaitu memprediksi posisi serta arah perpindahan maupun perubahan kelajuan suatu benda menggunakan diagram energi. Yang ketiga, menjelaskan bagaimana perbedaan medan gravitasi mempengaruhi keadaan benda. Dan yang keempat, memprediksi distribusi energi untuk lintasan dengan dan atau gesekan. Selanjutnya yaitu dasar teori. Hukum kekekalan massa merupakan suatu hukum energi yang menyatakan bahwa energi adalah kekal serta tidak bisa berubah besarnya dalam waktu yang lama. Selain itu, energi memiliki nilai yang sama, baik sebelum atau sesudah terjadinya suatu aktivitas. Energi bisa diubah bentuknya, namun akan memiliki besar yang sama. Energi di sini merupakan total energi dari suatu sistem yang bisa berupa energi kinetik, potensial, panas, dan lain-lain. Bentuk energi dapat berubah menjadi bentuk energi lain sehingga total energi pada suatu sistem akan selalu sama. Yang pertama yaitu energi mekanik. Energi mekanik merupakan energi total yang dimiliki semua benda yang bergerak dengan memiliki kecepatan tertentu dan juga berada pada suatu posisi terhadap titik acuan. Dapat dirumuskan sebagai berikut. EM sama dengan EK ditambah EP. EK di sini yaitu energi kinetik dan EP di sini adalah energi potensial dengan satuan Joule. Selanjutnya yaitu energi potensial. Energi potensial merupakan energi yang dimiliki oleh benda karena posisi atau kedudukan pada benda terhadap suatu titik acuan. Dapat dirumuskan sebagai berikut, EP sama dengan massa dikali gravitasi dikali ketinggian. Jika dilihat dari rumus tersebut, apabila suatu benda berada di posisi yang tinggi dari titik acuan, maka energi potensial gravitasinya juga semakin besar. Selanjutnya yaitu energi kinetik. Energi kinetik merupakan energi pada benda yang disebabkan adanya suatu gerak pada benda yang memiliki massa. Dapat dirumuskan sebagai berikut. EK sama dengan setengah mv kuadrat. Massa setengah dikali massa dikali kecepatan kuadrat. Berdasarkan rumus tersebut, maka jika semakin cepat benda bergerak, maka energi yang dimiliki akan semakin besar. Begitu pula jika suatu benda memiliki massa yang besar, maka energi kinetik yang dimiliki juga semakin besar. Alat dan bahan yang kami gunakan dalam praktikum kali ini, yang pertama yaitu laptop dengan browser Chrome dan juga link praktikum seperti yang tertera pada layar berikut ini. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya adalah analisis kasus aktivitas 1. Yang pertama, selidikilah apa yang memengaruhi lintasan skate dan diskusikan gagasan Anda dengan rekan Anda. Jadi jawabannya yang memengaruhi lintasan yaitu bentuk lintasan yang naik turun, ketinggian suatu lintasan, gaya gravitasi, dan juga penambahan lompatan pada awal pergerakan juga dapat memengaruhi lintasan. Selain itu, penambahan massa juga dapat memengaruhi suatu lintasan. Selanjutnya yang nomor 2, jelaskan bagaimana Anda menggunakan penyelidikan Anda untuk merencanakan lintasan yang menyenangkan, menantang, tapi relatif aman. Lintasan yang menyenangkan namun relatif aman yaitu ketika suatu lintasan tersebut memiliki bentuk yang tidak terlalu curam. Misalnya pada gambar di atas, yaitu anak tersebut akan melompat dari sisi ketinggian dan nantinya akan mendarat dengan aman ketika sampai di permukaan tanah. Selanjutnya, pada gambar yang kedua, suatu skate dapat melewati bukit apabila titik awalnya memiliki ketinggian yang lebih tinggi daripada bukit tersebut. Apabila titik awal tidak lebih tinggi daripada bukit, maka skate tersebut tidak dapat melewati suatu bukit tersebut. Selanjutnya, jika lintasan seperti di atas, anak tersebut akan berakhir dengan melompat kecil agar bisa sampai permukaan tanah. Suatu lintasan yang aman jika digunakan untuk melompat serta mendarat ke permukaan tanah adalah ketika memiliki ketinggian yang rendah. Selanjutnya, bangun suatu lintasan, tentukan grafik, carilah di buku teks untuk menemukan apa makna dari hukum kelestarian energi dan juga jelaskan lintasan Anda berhasil ditinjau dari hukum kelestarian energi. Jadi, jika suatu grafik energi pada percobaan tersebut menunjukkan besar suatu energi kinetik, potensial, dan total, maka lintasan tersebut dapat dikatakan berhasil. Suatu hukum kelestarian energi merupakan suatu energi
yang tidak dapat dirubah dan akan memiliki jumlah yang sama. Adapun rumus hukum kelestarian energi yaitu M1 sama dengan M2 dan EK1 plus EP1 sama dengan EK2 plus EP2. Berdasarkan hukum kelestarian energi terdapat 3 jenis energi yaitu energi potensial, kinetik, dan mekanik. Selanjutnya dapat dilihat pada diagram di atas bahwa energi total selalu sama. Hal ini terjadi karena jumlah energi kinetik dan potensial akan terus bergantian secara naik turun dengan memiliki jumlah M1 sama dengan M2. Hal ini sesuai dengan rumus dari hukum kelestarian energi. Selanjutnya yaitu dengan menggunakan hukum kelestarian energi mekanik, jelaskan hal-hal yang harus diperhatikan ketika mendesain lintasan yang berhasil. Ketika mendesain lintasan yang berhasil, kita harus memperhatikan diantaranya yaitu massa suatu benda, gravitasi bumi, ketinggian lintasan, dan juga gaya gesek. Selanjutnya aktivitas kedua. Nomor 1, mahasiswa membuat lintasan licin seperti gambar, selanjutnya membuat tabel, dan isi kolom prediksi. Nomor C, menggunakan simulasi untuk menguji gagasan. Jadi karena kurang lebih prediksi saya sama dengan simulasi, maka saya akan membacakan hasil simulasinya saja, yaitu ketika di posisi awal memiliki energi potensial. Dan ketika di posisi 2, energi potensial berkurang dan energi kinetiknya bertambah. Dan ketika berjalan di posisi 4, energi potensial hampir sama dengan energi kinetiknya. Dan skate terus berjalan hampir mendekati posisi 3 dan memiliki energi potensial. Dan skate nanti akan kembali meluncur ke posisi 1 secara bolak-balik. Suatu energi potensial muncul di posisi 1, 4, dan 3. Hal ini dikarenakan lintasan tersebut memiliki suatu ketinggian. Ketika posisi kedua, energi kinetik muncul karena saat itu tidak berada pada ketinggian dan ada karena pergerakannya. Selanjutnya, ketika di posisi kedua, skate tidak akan bisa memutar karena gaya yang dimilikinya kecil. Jadi di posisi kedua ini memiliki energi potensial yang dominan daripada energi kinetiknya dan pergerakannya bahkan tidak sampai di posisi 4. Jadi karena posisi pada lintasan tersebut cenderung memiliki ketinggian, maka energi potensialnya dominan. Dan skate tidak sampai di posisi 4 karena gaya awalnya sangat kecil. Selanjutnya, jika ke posisi 3, energi yang dimiliki adalah energi potensial. Dan skate terus berjalan menurun, maka energi potensialnya juga menurun dan diganti dengan energi kinetik. Dan ketika di posisi 4, energi potensialnya sama dengan energi kinetik, dan posisi kedua, dia memiliki energi kinetik yang dominan, selanjutnya berjalan naik ke menuju posisi 1 dan memiliki energi potensial. Lalu skate tersebut jatuh atau mendarat di permukaan tanah, jadi memiliki energi kinetik saja. Energi kinetik muncul karena lintasan yang dilewati menurun. Selanjutnya energi potensial yaitu saat skate berjalan naik dengan ketinggian tertentu. Skate tersebut jatuh karena kedua posisi awal lintasan tidak memiliki tinggi yang sama. Selanjutnya posisi 4, skate memiliki energi potensial. Selanjutnya berjalan menurun ke posisi 2 dan keadaan memiliki energi kinetik yang dominan. Setelah itu skate terus berjalan, namun tidak sampai di posisi 4, hanya sampai setengah lintasan saja. Posisi 4 memiliki suatu ketinggian, maka skate tersebut memiliki energi kinetik. Selanjutnya skate menurun sehingga memiliki energi kinetik. Selanjutnya bergerak ke arah posisi 1 namun tidak mencapai titik karena gaya yang dimilikinya sangat kecil. Selanjutnya, jika mahasiswa mengubah skate ke skater lain dengan massa benda. Jadi karena prediksi saya sama seperti hasil simulasi, jadi saya akan membacakan simulasinya. Jadi diagram P mengalami perubahan berupa bertambahnya jumlah energi, baik energi potensial maupun energi kinetik karena sesuai dengan rumusnya. Jika terdapat penambahan massa, maka jumlah energi kinetik maupun potensialnya juga akan berubah. Namun untuk perbandingan tetap sama. Selanjutnya, mahasiswa tersebut dapat mengubah gesekan pada simulasi. Setelah melakukan pembuktian, ternyata pada diagram P yang awalnya memiliki energi kinetik dan energi potensial saja, namun setelah bergerak terdapat energi panas yang muncul, dan lama-kelamaan energi kinetik dan potensialnya akan berkurang, hingga pada diagram P-nya hanya terdapat energi panas, dan akhirnya skate akan berhenti yang diakibatkan karena adanya gaya gesek. Selanjutnya,
membuat tabel prediksi menggunakan simulasi untuk menguji serta uji gagasan Anda. Jadi pada posisi 1 yaitu memiliki energi potensial saja. Selanjutnya mencapai di posisi 2 energi potensialnya dominan daripada energi kinetik. Ketika hampir sampai di posisi 3 yang awalnya memiliki energi kinetik. Namun ketika berada di titik hanya terdapat energi potensial saja. Skate terus berjalan hingga akhirnya skate jatuh ke permukaan tanah dengan keadaan energi potensial yang terus berkurang yang diganti dengan energi kinetik. Dan ketika sampai di dasar hanya terdapat energi panas saja. Selanjutnya ketika di posisi kedua, pada posisi kedua skate akan menurun dengan memiliki energi potensial sama dengan energi kinetik. Selanjutnya naik hanya bisa mencapai setengah lintasan menuju titik ketiga dengan energi potensial saja. Selanjutnya posisi ketiga, yaitu saat itu memiliki energi potensial saja. Ketika skate berjalan menurun, energi potensialnya juga menurun dan digantikan dengan energi kinetik. Skate akan berjalan naik di posisi kedua dan memiliki energi potensial yang dominan dan kemudian berjalan naik ke posisi 1 dan memiliki energi potensial. Jika terjadi penambahan massa. Penambahan massa dapat mempengaruhi diagram P karena nilai massa termasuk dalam rumus energi kinetik maupun potensial. Jika massa bertambah, maka total masing-masing energi dan juga energi total juga bertambah. Selanjutnya, jika diberikan gaya gesek. Jika suatu lintasan diberikan gaya gesek, maka hal ini dapat berpengaruh terhadap diagram P-nya. Pada awalnya, diagram P hanya memiliki energi kinetik dan energi potensial saja, namun ketika skate mulai berjalan, energi kinetik dan energi potensialnya akan berangsur-angsur menurun dan digantikan dengan diagram energi panas. Selanjutnya nomor 5, jelaskan bagaimana Anda menggunakan pemahaman Anda untuk mengenai diagram P untuk memprediksi diagram batang. Ketika melihat diagram P, maka kita dapat mengumpamakan berapa perbedaan atau perbandingan dalam diagram P. Ketika telah mengetahui perkiraan besarnya, maka kita dapat membuat diagram batang. Selanjutnya nomor 6, yaitu saat di posisi tersebut pada gambar ini, skate akan mengalami kecepatan yang maksimum. Yang selanjutnya pada posisi yang seperti gambar nomor 2, yaitu skate akan mengalami perhentian namun hanya sementara. Selanjutnya yang C, pada posisi sedemikian, skate akan mengalami kelajuan rata-rata, dan yang D, pada posisi demikian, skate akan mengalami perlambatan. Selanjutnya E, pada posisi yang tersebut berarti skate sedang mengalami kecepatan yang sangat cepat. Selanjutnya yang nomor 7, uji gagasan Anda menggunakan lintasan dan jelaskan apabila salah satu rekan Anda bertanya. Jadi dapat kita ketahui bahwa garis berwarna hijau itu energi kinetik, sedangkan garis biru potensial, garis kuning energi total, dan oranye adalah energi panas. Apabila suatu grafik energi potensial menunjukkan penurunan, berarti itu tandanya suatu lintasan yaitu menurun, dan apabila suatu energi kinetik mengalami penambahan, maka lintasan tersebut mengalami penurunan. Begitu pula ketika energi lintasan menurun, energi kinetik menurun, berarti lintasan tersebut adalah naik, dan sedangkan ketika energi potensialnya naik, berarti lintasan tersebut adalah memiliki ketinggian. Selanjutnya yang pertama, memberitahu terlebih dahulu yang mana grafik energi kinetik dan potensial. Dan menunjukkan apabila terjadi peningkatan pada grafik energi potensial dan grafik energi mengalami penurunan, maka skate tersebut sedang melewati lintasan yang memiliki ketinggian atau naik ke atas. Dan jika grafik menunjukkan penurunan pada energi potensial dan grafik energi kinetiknya mengalami peningkatan, maka skate sedang melewati lintasan yang menurun. Selanjutnya, uji gagasan Anda menggunakan simulasi. Sesuai dengan lintasan tersebut, diskusikan. Setelah melakukan simulasi, pada awalnya diagram P menunjukkan energi potensial saja di awal lintasan, karena memiliki suatu ketinggian. Skate berjalan menurun, sehingga energi potensial berangsur-angsur berkurang, dan skate akan naik ke atas dengan memiliki energi potensial yang bertambah. Jika dapat mengatakan demikian, dengan melihat angka kecepatan yang tertera, selain itu kita dapat memperkirakan ketika suatu benda berada di suatu ketinggian dan berjalan menuruni lintasan, maka saat itu mengalami percepatan. Dan ketika berada di lintasan yang sedikit melengkung ke bawah, maka saat itu kecepatan normal. Dan ketika skate berjalan naik ke atas, maka saat itu adalah kecepatan diperlambat.
Baik, selanjutnya adalah aktivitas 3. Nomor 1, dengan menggunakan fitur seperti yang tampak pada gambar di samping dan fitur jejak yang ada pada lintasan ketika skater bergerak untuk melakukan penyelidikan. Yang A, eksplorasi bagaimana nilai-nilai energi, tinggi, dan kelajuan berubah ketika Anda menggeser garis acuan tinggi. Jawabannya, ketika garis acuan tinggi digeser, maka akan merubah tinggi, energi potensial, dan energi total. Sedangkan untuk kelajuan dan energi kinetik tetap. Energi potensial berubah karena dipengaruhi tinggi, sedangkan energi kinetik dipengaruhi oleh kelajuan, sehingga tidak berubah. Jika energi potensialnya berubah, tentu saja energi totalnya juga berubah. Gambar 1, nilai Higgs berada di atas garis acuan tinggi, sehingga energi potensial dan nilai Higgs-nya bernilai positif. Pada gambar 2, nilai Higgs berada di bawah garis acuan tinggi, sehingga energi potensial dan nilai Higgs-nya bernilai negatif. Yang B, bagaimana nilai besaran ini berubah ketika Anda mengubah massa scatter? Ketika massa scatter diubah, maka energi potensial dan kinetik juga akan berubah karena kedua energi tersebut terikat oleh massa. Energi potensial dan energi kinetik dengan dua massa yang berbeda tentu akan menghasilkan total energi yang berbeda juga. Semakin besar massa scatter, maka energi potensial dan kinetiknya juga semakin besar. Seperti tampak pada gambar berikut, pada gambar 1 bermassa 60 dan pada gambar 2 bermassa 50. Dihasilkan energi potensial dan energi kinetik yang lebih besar pada gambar 1 yang bermassa 60. Selanjutnya nomor 2 yaitu jelaskan apa yang dimaksud dengan nilai Higgs dalam kaitannya dengan garis acuan tinggi. Nilai Higgs adalah suatu nilai yang menunjukkan ketinggian scatter ketika berada pada titik tertentu. Kaitannya dengan garis acuan tinggi yaitu ketika nilai Higgs berada di atas garis acuan tinggi, nilai Higgs-nya akan bernilai positif. Sebaliknya, jika berada di bawah garis acuan tinggi, maka akan bernilai negatif. Yang ketiga yaitu ketika Anda meletakkan scatter pada lintasan, Anda melihat lintasan dengan banyak titik yang dilalui oleh scatter. Bagaimana Anda memprediksi posisi lain? Posisi scatter saat berada di atas akan memiliki energi potensial lebih besar daripada berada di bawah karena dipengaruhi oleh tinggi. Sedangkan pada saat scatter berada di bawah akan memiliki energi kinetik yang lebih besar daripada di atas karena dipengaruhi oleh kelajuan. Pada saat scatter di atas, nilai tinggi akan lebih besar daripada kelajuan. Begitu pula sebaliknya pada saat scatter di bawah, nilai kelajuan akan lebih besar dari nilai tingginya. Gambarkan apa yang harus diukur. Yang harus diukur adalah energi kinetik dan potensialnya. Selanjutnya yaitu perhitungan untuk nilai energi kinetik potensial total. Diketahui massa 60 kg, gravitasi 9,8 meter per sekon kuadrat, dan ketinggian 2,15 dan juga kelajuannya 8,60 meter per sekon. Energi kinetik dengan rumus setengah mv kuadrat menghasilkan hasil 2219,4 Joule, sedangkan energi potensial dengan rumus massa kali gravitasi kali ketinggian menghasilkan 1267,0 Joule. Energi mekanik merupakan penjelmaan dari energi kinetik dan energi potensial, sehingga menghasilkan hasil 3486,4 Joule. Yang C ini merupakan pembuktian dengan melakukan simulasi sehingga diperoleh hasil yang sama. Selanjutnya yaitu aktivitas 4. Tanpa menggunakan simulasi, prediksikan jawaban Anda terhadap pertanyaan-pertanyaan berikut. Catat prediksinya. Yang A, di manakah posisi pada saat T 0 sekon, 7 sekon, 8 sekon, dan 5 sekon? Pada saat T sama dengan 0, sekon, 5 sekon, dan 7 sekon pada gambar di atas menunjukkan grafik energi kinetik bergerak naik, sedangkan energi potensialnya bergerak turun. Artinya posisi scatter akan meluncur dari atas ke bawah. Pada saat T sama dengan 8 sekon, pada gambar di atas menunjukkan grafik energi potensial bergerak naik, sedangkan energi kinetiknya bergerak turun. Artinya posisi scatter sedang menanjak dari bawah ke atas. Yang B, jika ketinggian maksimumnya adalah 4, bagaimana ketinggian pada saat T 0 sekon, 7 sekon, 8 sekon, dan 5 sekon? Scatter pada saat 0 sekon, 5 sekon, dan 7 sekon berada pada ketinggian maksimum yaitu 4 meter. Sedangkan pada saat T 8 sekon, ketinggiannya 0 meter. Bagaimana kelajuannya? Pada saat T 0,5 dan 7 sekon, kelajuannya akan meningkat karena kurva energi kinetiknya menurun. Sedangkan pada waktu 8 sekon, kelajuannya akan menurun karena kurva energi kinetiknya meningkat.
Grafik yang akan terjadi pada detik ke-13 dan 15 seperti tampak pada gambar berikut ini. Pada detik ke-13, scatter berada pada ketinggian 0 meter karena kurva energi potensialnya menurun, sedangkan pada detik ke-15, scatter berada pada H maksimalnya yaitu 4 meter karena kurva energi potensialnya meningkat. Dengan menggunakan simulasi uji jawaban Anda, untuk posisi scatter pada saat T sama dengan 0 sekon dan 8 sekon berada pada di bawah dan akan menanjak naik ke atas. Untuk posisi scatter pada saat waktunya 5 sekon dan 7 sekon berada di atas dan akan meluncur ke bawah. Saat T 0 sekon dan 8 sekon hanya 0 meter sehingga dapatkan energi potensial 0 Joule. Sedangkan pada saat T 5 sekon dan 7 sekon, ketinggiannya 4 meter sehingga EP-nya diperoleh 2940 Joule. Selanjutnya yang ketiga, tanpa simulasi, diskusikanlah dengan rekan Anda untuk menjawab pertanyaan berikut mengenai lintasan scatter dan titik mulai yang sama. Untuk yang A, grafik yang mungkin terjadi antara 0 sampai 9 sekon terlihat pada gambar. Selanjutnya yang B, bagaimana posisi scatter akan terpengaruh tinjau dari posisi horizontal dan vertikal. Untuk posisi horizontal, seiring bertambahnya waktu, lama-kelamaan benda akan berhenti pada gambar di atas pada saat T 0 sekon, benda bergerak dan akhirnya berhenti saat T sama dengan 10 sekon. Posisi vertikal, pada rentang waktu 0 sampai 10 sekon, kurva energi kinetik dan potensial semakin menurun hingga akhirnya mendatar yang artinya scatter berhenti bergerak. Hal ini disebabkan karena adanya gesekan, sehingga juga menyebabkan kurva energi thermal meningkat dari waktu ke waktu hingga akhirnya sejajar dengan energi totalnya. Menurut Anda, kemudian yang C, menurut Anda bagaimana kelajuan akan terpengaruh? Dengan adanya gesekan, maka scatter akan lebih cepat berhenti sehingga kelajuan saat ada gesekan akan semakin menurun seiring berjalannya waktu. Yang D, uji gagasan Anda menggunakan simulasi. Berdasarkan gambar di atas, dengan adanya gesekan, maka kelajuannya akan semakin menurun seiring berjalannya waktu, sehingga pada saat mencapai waktu tertentu, scatter akan berhenti bergerak. Yang keempat, yang A, menurut Anda bagaimana posisi kelajuan dan energi scatter kedua dibandingkan dengan scatter pertama yang bermassa 75. Scatter bermassa 60 dan scatter bermassa 75, posisi dan kelajuannya tetap namun akan memiliki energi potensial kinetik dan total yang berbeda karena energi dipengaruhi oleh massa. Gambar grafik yang terlihat antara 0 dan 5 sekon seperti tampak pada gambar berikut ini. Kemudian yang C, jika Anda menggunakan gesekan sama dengan pertanyaan 3, bagaimana perbedaan kasus scatter kedua terhadap scatter pertama. Scatter pertama bermassa 60 akan berhenti saat T sama dengan 10 sekon, sedangkan scatter kedua bermassa 75 berhenti saat T sama dengan 9 sekon. Menunjukkan bahwa jika benda bergerak dengan adanya gesekan dan massanya semakin berat, maka benda tersebut akan semakin cepat berhenti. Kemudian yang D, dengan menggunakan simulasi, lakukan perbaikan terhadap prediksi saudara. Karena saat simulasi hasilnya sama, maka kesimpulannya jika terdapat gaya gesek dan massa benda semakin berat, maka benda akan berhenti lebih cepat. Selanjutnya, kesimpulan akan disampaikan oleh Feby. Kesimpulan, hukum kelestarian energi merupakan suatu energi yang tidak dapat dirubah dan akan memiliki jumlah yang sama, dan energi tidak dapat dimusnahkan ataupun diciptakan. Berdasarkan hukum kelestarian energi, terdapat 3 jenis energi, yaitu potensial, kinetik, dan mekanik. Dalam percobaan lintasan skate, bahwa setiap pergerakannya pasti memiliki energi kinetik maupun potensial. Adapun beberapa faktor yang memengaruhi lintasan, antaranya yaitu massa, lintasan, dan gaya gesek. Baik, sekian video presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.